Shalom, selamat sore. Saya bersyukur dapat kembali berkumpul di sini, dapat kembali menikmati Sabat di gereja ini. Sudah 2 minggu berturut-turut saya ibadah hari Minggu di gereja yang lain. 2 minggu yang lalu di Purwokerto, karena memang untuk kebutuhan persiapan KKR regional. Dan minggu lalu di PR Palu. Jadi begitu tadi saya ikut KU 1, kemudian mendengarkan Bapak Ibu yang tadi di KU 1, kemudian tadi barusan juga memuji Tuhan, bulan keluarga, itu saya langsung merasa seperti kembali ke rumah. Saya langsung merasa seperti ini Sabat yang memang, ya mungkin ini Sabat yang gambaran cicipan dari Sabat yang nanti kita akan nikmati. Jadi saya merasa begitu sukacita bisa kembali ke sini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Ibrani pasal 6, kita sampai Ibrani pasal 4, kita sampai di ayat yang ke-6 sampai 11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari Sabat ini Engkau yang undang kami untuk boleh masuk ke hadirat-Mu, untuk boleh bersekutu bersama sebagai satu tubuh Kristus, memuji menyembah Engkau dalam tahta-Mu yang kudus, dan terutama Kau mau kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Maka biarlah Engkau yang pimpin setiap kami, Kau yang berbicara kepada setiap kami, dan biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Ibrani pasal 4, ayat yang ke-6 sampai 11. Kita baca secara bergantian. Dimulai dari saya terlebih dahulu, ayat yang ke-6, 8, dan 10. Kemudian Bapak Ibu ayat yang ganjil, 7, 9, sampai yang ke-11. Ibrani pasal 4, ayat 6 sampai 11. Jadi, sejumlah orang sudah jelas akan masuk ke peristirahatan itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena mereka tidak taat. Sebab itu dia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika dia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke peristirahatan, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab siapa saja yang telah masuk ke peristirahatannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kita hari ini akan kembali membahas mengenai hari Sabat, mengenai peristirahatan. Peristirahatan yang dijanjikan oleh Allah, peristirahatan yang kita hari ini nikmati, tetapi juga yang kita nantikan, peristirahatan di akhir nanti. Maka kita hari ini akan membahas setidaknya 3 poin, yaitu pertama, Sabat sebagai suatu hari yang dinantikan oleh bangsa Israel. Dalam konteks Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kemudian poin yang kedua, kita akan membahas realized eskatologi, yaitu eskatologi yang terwujud. Jadi bukan hanya menantikan yang nanti, tapi juga apa yang hari ini kita bisa nikmati dari yang nanti itu. Dan yang ketiga, realisasi Sabat dalam kehidupan kita hari ini. Nah, untuk kita memudahkan memahami penjelasan nanti, saya mengajak untuk kita mengingat cerita dari dongeng ketika saya masih anak-anak, cerita Disney. Kalau kita yang suka nonton film Disney yang zaman dulu, entah itu Cinderella, entah itu Putri Salju, biasanya kan selalu dibuka dengan awalnya once upon a time, pada suatu hari. Dan endingnya itu bisa ditebak. Kira-kira ada yang ingat nggak? Ending dari setiap film Disney itu apa? Happily ever after. Ending film Disney happily ever after. Nah, setelah itu ya udah kredit scene-nya muncul, udah nggak diceritakan lagi. Misalnya Cinderella, ketika dia hidup di bawah tekanan ibu tirinya, digambarkan dia harus menyapu, harus mencuci baju dari saudara tirinya,
hidupnya seakan-akan penuh tekanan, tidak merdeka. Tetapi kemudian ada pembebas, yaitu sang pangeran yang ketemu ada putri, langsung dipersingkat aja. Intinya ada pangeran yang kemudian mencari Cinderella karena sudah bertemu sebelumnya di pesta. Kemudian pangeran itu menikahi Cinderella dan setelah nikah happily ever after. Kemudian putri salju pun juga kurang lebih seperti itu. Dia ditekan oleh ibu tirinya karena ibu tirinya iri, ada yang lebih cantik dari dia dan segala macam. Kemudian dia harus diracuni, mati. Kemudian ada pangeran yang mencium, kemudian menikah happily ever after. Ceritanya gitu. Sudah ada pembebasnya, sudah ada yang memerdekakan, jadi happily ever after dan selesai. Scene itu selesai. Tapi pernahkah kita membayangkan kira-kira dalam kehidupan entah itu Cinderella, entah itu putri salju atau siapapun itu, setelah mereka menikah, yang katanya happily ever after itu, apa yang mereka lakukan? Saya pernah membaca ada seorang yang bikin jokes, bikin meme bilang, ternyata tidak lama setelah mereka menikah, Cinderella menikah, apa yang dilakukan? Balik lagi, dia pegang sapu lagi, dia nyapu rumah lagi. Balik lagi dia harus mencuci pakaian, tapi kalau dulu pakaiannya saudara tirinya, sekarang pakaian dari suaminya. Kemudian putri salju pun juga begitu, harus melayani suaminya, sang pangeran itu. Ternyata happily ever after-nya berbeda dengan apa yang dipikirkan. Pernikahan, happily ever after dan selesai. Nah, kalau kita membayangkan sabat, jangan-jangan kita pun sabat sebagai saat nanti ketika kita masuk ke surga, jangan-jangan ini juga ada dalam pikiran kita. Kita membayangkan hidup di dunia itu hidup sengsara. Tapi kemudian waktu kita selesai di dunia, kita menikmati sabat istirahat yang akhir itu, maka sudah tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi kita berusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tadi, suatu tindakan. Tapi kita kerjanya cuman memuji Tuhan aja, kemudian tidur, memuji Tuhan, tidur, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita membayangkan seperti ini, kita perlu untuk merenungkan lagi, sebenarnya sabat sebagai apa yang nanti kita nantikan, itu seperti apa. Dan kita bisa belajar dari Israel. Ketika bangsa Israel, itu mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian, simbol Mesir itu adalah simbol dari perbudakan. Mereka, orang-orang Israel adalah orang-orang yang diperbudak selama di tanah Mesir. Kemudian Tuhan membebaskan mereka, Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. Mereka jadi orang yang merdeka dari perbudakan. Tapi mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan ternyata kalau membayangkan orang yang belum merdeka, orang yang diperbudak, itu pasti apa yang mereka nantikan, apa yang menjadi pengharapan eskatologi mereka, orang-orang yang diperbudak, adalah kebebasan, kemerdekaan. Dan ternyata Tuhan benar-benar memberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel, itu kemerdekaan, kebebasan dari perbudakan. Tetapi bukan berarti mereka karena bebas dari perbudakan, maka mereka tidak melakukan apa-apa. Ternyata harus berjalan, harus percaya pada pimpinan Tuhan di padang gurun. Sampai akhirnya sampai di tanah Kanaan. Dan di sini sampai tanah Kanaan itu ada kemudian menjadi satu harapan, satu pengharapan eskatologi di mana mereka bisa sampai di sana dijanjikan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk bisa menyembah Tuhan secara bebas sebagai orang merdeka. Itu yang menjadi pengharapan bangsa Israel. Mereka sudah dibebaskan dari Mesir. Mereka dipimpin dalam perjalanan, kemudian mereka dalam perjalanan tentu saja mengharapkan sampai tanah Kanaan, sampai tanah perjanjian itu untuk menjadi orang yang bebas, untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan secara bebas. Tetapi ternyata ketika kita melihat generasi pertama dari bangsa Israel, iya mereka memang sudah dibebaskan dari perbudakan, mereka sudah jadi orang merdeka. Tapi ketika dipimpin keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, sebagai orang bebas mereka bersungut-sungut. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari penjajahan Mesir, mereka bersungut-sungut. Mereka justru ingin kembali ke Mesir dengan alasan yang mementingkan perut mereka. Dengan alasan yang sangat konyol, kangen
bawang. Kurang lebih seperti itu. Apa sih bawang itu? Padahal membayangkan bawang hanya sekedar, ya kalau kemarin yang ikut event 17 Agustusan, ada momen yang cukup menarik di mana para hamba Tuhan itu harus memasak nasi goreng. Dan ya salah satu hamba Tuhan kita ketahuan ternyata kesulitan untuk memasak. Jadi dia bingung, bawang ini dipakai untuk apa ya sebenarnya? Jadi dia tanya ke Pak Palti bilang, ya bawang ini, bawang merah ini, kamu masak dulu nasi gorengnya sampai matang, bawang merahnya kamu biarin dulu, kemudian kamu makan itu nasi gorengnya, kalau sudah matang, kamu makan di sendok, kemudian bawangnya kamu gigit. Nah, ya itu sekedar jokes lah. Kalau kita membayangkan menggigit bawang, itu kan bukan sesuatu hal yang menyenangkan kan sebenarnya. Tapi itu bagi orang Israel, itu sesuatu yang bikin mereka kangen, sesuatu yang bikin mereka rindu. Ini menunjukkan betapa apa yang di pikiran mereka itu hanya makanan, hanya perutnya saja. Sampai bawang yang kesannya kayak biasa sekali, kesannya kayak tidak terlalu berguna itu lebih penting daripada penyertaan Tuhan, daripada pimpinan Tuhan. Dan mereka bergumul, mereka bersungut-sungut seperti itu sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kembali lagi, orang yang dibebaskan oleh Tuhan, orang yang dijajah, itu kan gambaran mereka yang lelah karena penjajahan, gambaran mereka yang begitu berjuang untuk bekerja untuk hidup karena disuruh oleh penjajahnya. Kalau mereka tidak bekerja sesuai apa yang dimau oleh penjajah, mereka akan mati, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka bekerja, mereka berjuang, itu berlalah itu untuk sekedar tidak dihajar oleh penjajah. Tetapi kemudian yang menjadi istirahat mereka, yang menjadi perhentian mereka, harapan istirahat mereka adalah kemerdekaan. Di mana mereka tidak lagi harus bekerja untuk sang penjajah, tapi mereka bekerja untuk, karena memang menentukan nasib mereka sendiri. Ini yang menjadi harapan istirahat mereka. Dan ternyata Tuhan sudah benar-benar kasih istirahat untuk mereka lepas dari ikatan penjajahan yang melelahkan itu. Tuhan kasih kelegaan. Mereka bukan lagi jadi budak, tetapi mereka tetap secara status memang bukan budak, tapi secara mental, secara hati mereka, pikiran mereka, tetap mereka lebih suka hidup menjadi budak. Kalau yang tadi sempat ikut KU1 dan KU2, khotbah mengatakan kalau bangsa Israel ini, karena mereka masih bermental budak, karena mereka masih punya hati, itu hati budak, maka Tuhan harus kasih kepada mereka ajaran liturgi untuk mereka hidup sebagai orang merdeka. Makanya harus ada melewati proses yang panjang, ada 40 tahun di padang gurun. Ada kemudian mereka juga harus membaca Taurat, harus mengerti Taurat. Mereka harus menjalankan ibadah. Itu untuk membuang mental budak mereka. Secara status mereka sudah menjadi orang merdeka, tapi ternyata mereka masih bersungut-sungut. Dan ini yang membuat Tuhan juga sangat murka. Membuat Tuhan benar-benar membinasakan satu generasi itu. Karena mereka sudah dibebaskan, tapi mereka tetap punya mental budak. Dan mereka justru lebih ingin bawang daripada penyertaan Tuhan. Dan dari sini kita juga bisa melihat, ternyata perjalanan bangsa Israel, mereka yang sudah menikmati istirahat dari perbudakan, mereka dapat istirahat, yaitu dibebaskan dari perbudakan. Tapi kemudian untuk sampai kepada istirahat yang sejati, sabat yang sejati, tanah perjanjian itu bukan hanya sekedar berhenti melakukan tindakan segala apa saja, tapi ternyata harus ikut pimpinan Tuhan, harus benar-benar bermental sebagai orang yang dibebaskan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, tapi juga harus fokus, harus tetap berjuang, harus tetap mau sungguh-sungguh untuk beriman, percaya, bersandar kepada Tuhan. Gambaran untuk sampai ke tanah Kanaan ini sebenarnya mirip juga seperti gambaran orang yang bertanding. Beberapa pekan yang lalu, Olimpiade yang kontroversi itu kan berjalan. Dari Olimpiade, dari olahraga kita bisa belajar banyak. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, yang perlu fokus, yang perlu bersandar kepada Tuhan, yang perlu tetap memandang kepada Tuhan, itu mirip seperti seorang yang bertanding maraton yang sangat
panjang yang sampai sekitar 40-an kilometer. Biasanya kalau kita melihat orang yang bertanding tentu saja atletnya itu perlu fokus, tentu saja dia perlu berjuang. Ketika sudah melewati beberapa meter, biasanya beberapa meter terakhir ketika mau finish, itu capek-capeknya badan, semua itu rasanya sudah pingin berhenti aja, pingin give up, pingin untuk udahlah nggak usah melanjutkan lagi. Tapi atlet yang baik itu akan berjuang, akan melawan perasaan untuk mau berhenti itu sampai akhirnya dia finish. Dia akan berjuang mati-matian. Itu kita tahu. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain, selain sang atlet, sebenarnya ada orang lain lagi yang berjuang juga. Saya pernah hidup ya sedikit mencicipi lah gimana rasanya jadi atlet. Dilatih oleh ikut klub renang yang mengantar saya renang. Kalau latihan itu seminggu 5 kali latihan sore dan 3 kali latihan pagi. Pagi itu jam 5 harus masuk kolam renang. Dan yang mengantar pada waktu itu papa saya. Maka ketika dalam pertandingan yang mengantar juga papa saya. Membayangkan, jadi yang berjuang sebenarnya itu bukan cuma sang atlet itu sendiri, tapi orang tuanya, walinya, orang yang menginvestkan waktunya, menginvestkan tenaganya untuk membina sang atlet itu. Dan ketika akhirnya atlet itu sampai pada pertandingan, dia sampai garis akhir, memenangkan medali, yang ikut bahagia, itu kan bukan cuma sang atlet itu sendiri, tapi juga orang tuanya. Ketika dia bertanding, yang teriak-teriaknya paling keras, yang sampai rasanya kayak energinya mungkin habisnya lebih banyak karena teriak, itu kan orang tuanya. Jadi yang berjuang juga orang tuanya. Dan ketika dia sampai garis akhir, yang senang juga orang tuanya. Dan ini gambaran yang cukup mirip dengan apa yang dialami bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sampai ke garis akhir, seandainya satu generasi itu sampai ke tanah Kanaan, itu akan menjadi sukacita bagi Tuhan yang memerdekakan. Dan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka kan tidak berjuang sendirian. Sebagai orang merdeka, mereka juga tetap dituntun oleh Tuhan sendiri. Mereka menikmati penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Mereka juga menikmati Tuhan yang memberikan minum kepada mereka melalui batu yang mengikuti mereka. Batu sebagai sumber air. Itu adalah simbol Tuhan sendiri yang hadir di tengah mereka. Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Tuhan sendiri yang juga turut berjuang, turut untuk ikut dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Tetapi kemudian ternyata hanya sisa 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang bisa masuk dari generasi pertama. Tentu yang mengecewakan, yang kecewa itu juga bukan satu generasi itu aja, tetapi tentu yang juga menyertai mereka. Dan kalau mereka masuk, itu menjadi sukacita yang besar. Ini juga yang gambaran yang mirip seperti kita. Ketika kita melihat perjalanan iman kita, iya kita memang sudah dapat istirahat di dalam Kristus. Karena kita orang yang berdosa, itu membuat kita lelah. Dosa membuat kita menjadi terbeban, membuat kita hidup penuh dengan perjuangan, membuat kita hidup penuh dengan kelelahan, membuat kita hidup penuh dengan ingin lari kemana-mana, ingin menghindari Tuhan, ingin melawan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Tuhan memberikan kita penebusan dosa sehingga kita bisa bebas. Sehingga kita tidak lagi harus menanggung beban dosa itu. Beban dosa itu telah dipikul oleh Kristus. Tetapi bukan berarti kita langsung sampai kepada tanah Kanaan, sampai kepada tanah perjanjian yang adalah surga. Kita tetap melakukan perjalanan selama di hidup ini. Dari kita dimerdekakan dari dosa sampai kita akhir hidup nanti, kita berjumpa dengan Kristus sendiri. Entah Kristus duluan yang datang atau kita yang duluan menyelesaikan hidup di dunia, kita mati. Di ending nanti, itu baru kita benar-benar menikmati Kristus. Tapi di sana, dari sekarang sampai waktu itu, dari kita pertama lahir baru sampai dengan waktu itu kan butuh perjuangan, perjalanan yang panjang. Dan itu bukan perjalanan kita sendiri, tetapi itu perjalanan kita bersama dengan Kristus.
Dan ini juga kita bisa belajar, kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah lahir baru, itu bukan berarti kita berhenti berjuang. Bukan berarti karena kita sudah sekali selamat, maka selamat. Keselamatan tidak bisa hilang, maka kita berhenti berjuang. Gambaran kita yang sudah diselamatkan dan tetap berjuang, ini mirip seperti gambaran kalau kita sekarang merayakan ulang tahun HUT kemerdekaan. Bangsa Indonesia yang dijajah, kemudian 79 tahun yang lalu, merdeka. Ketika dijajah, yang diharapkan bangsa Indonesia waktu itu, lepas dari penjajahan, sehingga mereka bisa, bangsa kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Tapi setelah merdeka, dari tahun 45 sampai sekarang, perjuangan kan tetap. Maka kemerdekaan yang Tuhan beri sebagai istirahat dari kita penjajahan atas dosa, dari kita penjajahan atas tekanan orang yang menjajah kita, menekan kita, itu tidak menjadikan kita berhenti berjuang, tidak menjadikan kita berhenti untuk fokus sampai kepada tujuan akhir kita, bumi baru dan langit baru itu, tujuan akhir kita bersatu dengan Kristus. Kalau ada orang yang mengatakan, oke, saya sekali selamat, tetap selamat, keselamatan saya tidak akan hilang, maka saya bisa menikmati dunia semau-mau saya sendiri, maksudnya berdosa, maksudnya bisa nggak perlu lagi fokus kepada Tuhan. Itu sama seperti kita yang ya sudah dimerdekakan, seperti bangsa Indonesia yang dimerdekakan, tapi kemudian berhenti berjuang, berhenti mempertahankan kemerdekaan, dan bahkan berhenti untuk memajukan Indonesia. Itu tidak bisa. Kalau kita benar-benar menyadari kita sebagai orang yang merdeka, maka kita menggunakan kemerdekaan kita itu untuk melihat kepada tujuan akhir, sabat yang sejati itu. Kita yang lepas dari dosa, kita yang dimerdekakan oleh Kristus, itu hanyalah sabat yang saat ini, itu hanyalah istirahat yang Tuhan berikan saat ini. Tapi itu membawa kita, menuntun kita untuk sampai kepada istirahat yang sejati. Istirahat yang sebenarnya di akhir nanti. Kita dapat beristirahat di dalam Yesus hari ini, karena kita telah lepas beban dosa kita. Kita memberikan itu kepada Kristus, dan Kristus memberikan kebenarannya kepada kita. Tanggungan dosa, itu yang membuat kita lelah. Tetapi penerimaan Kristus, itu yang membuat kita beroleh kelegaan jiwa, yang membuat kita bisa beristirahat. Tetapi ketika kita berhenti fokus, ketika kita sudah tidak lagi melihat kepada penyertaan Tuhan, tidak lagi berjuang menjaga kekudusan, tidak lagi berjuang untuk mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci, kita akan mengalami nasib yang mirip seperti generasi pertama bangsa Israel. Ketika kita sudah berhenti untuk menjaga kekudusan kita, ketika kita sudah berhenti untuk tidak lagi melihat kepada Tuhan, tidak lagi berjuang, kita mengikuti kelelahan kita mengikuti apa yang jadi keinginan kita untuk mental kita sebagai orang yang diperbudak, kita ikutin itu. Kembali lagi seperti orang yang dulu berdosa, ketika masih belum mengenal Kristus, saya suka dosa-dosa tertentu. Tapi kemudian setelah kenal Kristus, setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, tapi masih bermental, masih ingin untuk melakukan dosa yang itu lagi. Dan kita terus-terusan hidup dalam dosa yang itu sama saja, kita juga akan bernasib seperti generasi yang pertama, bangsa Israel. Di eksposisi yang lalu, saya menjelaskan ini bukan mengenai kehilangan keselamatan, tetapi mereka yang tidak sungguh-sungguh mau fokus sampai akhir, mereka bukan punya iman yang sejati, iman yang anugerah dari Tuhan. Mereka hanya sekedar, ya udah ikut-ikutan Kristen-Kristenan aja. Tetapi orang yang benar-benar punya iman yang sejati akan berusaha untuk tetap fokus menjaga imannya. Akan tetap Tuhan tuntun, Tuhan berikan penyertaan melalui penjagaan imannya. Dan bedanya kita dengan bangsa Israel, kalau bangsa Israel memang menikmati pimpinan Tuhan dalam bentuk tiang awan, tiang api, juga dalam bentuk mana sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Tapi itu semua hanya bayang-bayang, itu semua hanya bayang-bayang dari hadirnya
Kristus, penyertaan Kristus. Sedangkan kita hari ini, kita kan benar-benar menikmati pimpinan Kristus sendiri. Kita benar-benar menikmati penggenapan dari kehadiran Kristus. Yang memimpin kita dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Maka kita tidak akan kehilangan keselamatan. Itu yang membedakan. Tetapi bukan berarti kita yang tidak akan kehilangan keselamatan. Kita tidak perlu berjuang untuk fokus sampai pada akhir itu. Tetap perlu. Nah, untuk itu kita masuk pada poin yang kedua. Mengenai akhir. Akhir yang dijanjikan, akhir sebagai sabat yang sejati, istirahat yang sejati. Dalam teologi ada istilah realized eskatologi, yaitu eskatologi yang terwujud. Kalau kita lihat eskatologi yang terwujud, kita perlu tahu arti kata dari eskaton, eskatos, dan juga realize. Eskatos itu diambil dari bahasa Yunani, yang tentu saja kita sering dengar ini, eskatologi, yang itu artinya dalam bahasa Yunani, akhir, last. Jadi kalau mengatakan eskatologi, itu artinya adalah hal-hal terakhir. Makanya kalau kita belajar eskatologi, itu belajar akhir zaman, belajar apa yang akan terjadi nanti di akhir dunia saat ini. Apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semuanya berakhir, itu apa yang terjadi. Nah, di sini penulis Ibrani itu mengatakan yang akhir itu tidak berhenti di sana aja. Ternyata yang akhir itu ada kaitannya dengan yang hari ini. Realize, eskatologi. Hal-hal akhir yang terwujud hari ini. Dalam teologi reform ada istilah already dan not yet. Already itu ya yang sudah kita nikmati sekarang, not yet itu yang nanti. Contohnya, realize eskatologi. Kalau kita tanya, saya tanya ke Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Kristus sudah menang atas iblis belum? Sudah. Ketika peristiwa salib, Kristus yang mati dan bangkit, itu menunjukkan dia yang mengalahkan iblis. Tetapi kenyataan benar-benar terjadinya, benar-benar penggenapan secara sempurnanya, itu kan masih nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia akan benar-benar menghabisi iblis. Jadi di sini ada istilah realize eskatologi. Apa yang pasti terjadi di akhir zaman, itu sebenarnya sudah kita alami bagiannya, cicipannya. Kita sudah alami yang tidak secara penuhnya hari ini. Kurang lebih seperti itu. Kemenangan Kristus. Dan contoh yang kedua dari realize eskatologi, itu adalah istirahat. Selain kemenangan Kristus, juga istirahat yang Tuhan beri. Kita mengharapkan istirahat itu nanti ketika kita berjumpa dengan Kristus di bumi baru, di langit baru. Itu istirahat yang sejati. Tapi hari ini tetap ada istirahat juga, tetap ada sabat. Di pertemuan di eksposisi yang lalu, kita sudah membahas mengenai sabat sebagai itu adalah pola yang memang Allah sendiri terapkan, Allah sendiri lakukan. Allah bekerja selama 6 hari dan 1 hari dia beristirahat. Kalau kita lihat dari Ibrani pasal 4 ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke peristirahatan seperti yang dikatakannya, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Di sini kita bisa lihat sabat yang dijanjikan itu memang disebutkan, memang ya mereka akan masuk dalam sabat, dalam peristirahatan yang kekal. Tapi saat ini bisa menikmati itu melalui iman. Kembali lagi, ini yang disebut dengan realize eskatologi. Apa yang di akhir nanti, hal-hal di akhir nanti yang Tuhan janjikan itu terjadi, kita bisa nikmatin sekarang, itu hanya melalui iman. Kita bisa melihat Kristus menang atas iblis. Itu kan hal yang terjadi di akhir nanti. Tapi sekarang kita bisa percaya, kita bisa menghidupi, kita bisa melihat Kristus yang menang atas iblis melalui iman. Dan kita yang beriman, kita pun juga menang atas dosa, kita menang atas iblis, kita bisa menikmati itu. Maka kalau kita mengharapkan menikmati sabat yang akhir nanti, kita juga bisa menikmati itu, bisa melihat itu melalui iman hari ini. Selalu terkait antara yang hari ini dan yang akhir zaman. Jadi mengharapkan akhir zaman yang terjadi, itu kita tidak bisa melepaskan apa yang terjadi hari ini sebagai orang beriman.
janji-janji yang Tuhan sudah janjikan, yang pasti akan terjadi, itu bisa kita nikmati hari ini melalui iman. Tetapi bukan penggenapan yang sejatinya, itu masih nanti, masih not yet. Tapi kita bisa mencicipinya, kita bisa menikmatinya sedikit hari ini. Jadi kita bisa lihat, melalui iman, dalam bahasa aslinya ini menggunakan present tense, iman hari ini. Maka kita bisa menikmati yang di depan. Melalui iman hari ini, kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu kan yaitu gambaran akhir zaman, tapi juga kita nikmati hari ini melalui iman. Maka iman kita itu membawa kita melihat pada yang jauh ke depan, melihat pada apa yang hari ini tidak kita lihat, tapi kita percaya, kita bisa nantikan itu, kita bisa menantikan penggenapan janji itu. Itu iman kita, melihat apa yang akan terjadi ke depan. Dan dari sini kita juga bisa melihat, karenanya iman ini, iman yang kita bisa lihat ke depan, kita akan beroleh istirahat. Ini kan yang membuat kita tidak perlu bekerja keras untuk kita masuk, untuk kita bisa beroleh keselamatan itu. Kita beroleh keselamatan karena iman, percaya kepada Yesus Kristus, dan kita bisa melihat jauh ke depan. Maka dari iman yang kita bisa lihat jauh ke depan, kita bisa menikmati itu sekarang. Kita tidak perlu lagi untuk bekerja, maksudnya untuk kita mencari keselamatan kita sendiri, mengusahakan keselamatan kita sendiri, untuk kita bisa masuk ke tempat perjanjian itu. Maka melalui iman kita dapat menikmati istirahat yang sekarang untuk kita masuk pada istirahat yang kekal nanti. Istirahat yang sekarang salah satunya, kita nggak perlu mengusahakan keselamatan kita sendiri. Kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dapat cicipan dari istirahat yang kekal. Dosa kita diampuni, kita bersatu dengan Kristus, mendapat cicipan untuk kita masuk dalam bumi baru dan langit baru nanti. Dan bumi baru, langit baru nanti, kembali lagi, itu bukan soal tempat yang benar-benar penuh sukacita atau tidak ada derita atau apa sama sekali. Tapi yang paling penting dari bumi baru, langit baru, ada persekutuan yang intim antara kita dengan Kristus. Kita bisa mengenal Kristus, kita bisa bekerja dengan benar-benar memandang kepada Kristus. Ada persekutuan dengan Kristus yang benar-benar tidak bisa digambarkan, yang sangat intim. Itu kita bisa nikmatin hari ini melalui iman, cicipannya. Kita bisa menikmatin surga, persekutuan dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi istirahat kita. Kalau kita lihat dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ayat yang beberapa waktu lalu telah kita bahas. Ini kan yang jadi peristirahatan, ini kan yang menjadi sahabat kita yang sejati. Kita bisa datang kepada Kristus, bisa memberikan beban kita kepada Kristus, dan kemudian kita bisa menikmati persekutuan dengan Kristus. Itu kita nikmatin sekarang melalui iman, tanpa perlu kita bekerja keras. Karena beban dosa kita diberikan kepada Kristus. Maka apa yang ada di surga, apa yang dijanjikan itu telah dibuat nyata oleh Tuhan untuk kita melalui iman. Persekutuan dengan Kristus dan juga istirahat. Apa yang diharapkan itu telah diperoleh sehingga kita ketika menghadapi situasi dunia, ketika kita dalam perjalanan hari ini menuju ke tempat peristirahatan yang kekal itu, kita beroleh kekuatan dari iman, dari Tuhan sendiri. Dan kenapa penulis Ibrani harus mengatakan ini? Kembali lagi pada konteksnya Ibrani, ini jemaat yang sedang dipersekusi, ini jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Sebagai jemaat yang sedang mengalami penderitaan, apa yang mereka harapkan sebagai istirahat? Ya lepas dari penderitaan. Apa yang mereka harapkan sebagai kelegaan adalah mereka tidak lagi dipersekusi.
Dan untuk itu mereka, penulis Ibrani itu mengarahkan untuk mereka memandang kepada janji akhir itu, kelepasan dari penderitaan. Yang itu di akhir, tetapi bisa kita nikmatin sekarang. Ketika kita ngalamin penderitaan hari ini, tentu kita ingin lepas dari penderitaan itu. Kita ingin menikmati istirahat dari penderitaan. Kita ingin menikmati istirahat kita, kelepasan dari setiap pergumulan kita. Tentu paling gampang lepas dari pergumulan adalah ya akhiri hidup kan. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Dan kita sendiri mungkin juga punya pikiran untuk lepas dari pergumulan, ya kita mengharapkan surga. Tapi ternyata seperti bangsa Israel yang merdeka, tapi kemudian dipimpin Tuhan untuk berjalan di padang gurun dan sampai ke tanah perjanjian. Tuhan juga pimpin mereka, Tuhan sertai mereka, dan Tuhan berikan janji. Itu tanah yang kaya madu, tanah yang limpah, tanah yang subur. Kita pun juga dalam perjalanan sampai ke sana, Tuhan berikan iman, Tuhan berikan cicipan akan kelepasan itu. Melalui iman, Tuhan berikan kepada kita cicipan istirahat itu. Maka kalau kita mengharapkan kelepasan dari penderitaan kita, dari pergumulan kita, ya melalui iman kepada Kristus, kita bisa meletakkan beban pergumulan kita kepada Kristus. Kita bisa menikmati persekutuan dengan Kristus hari ini, yang merupakan cicipan dari kelepasan di akhir zaman nanti. Bukan dengan cara shortcut langsung mengakhiri hidup, itu justru tidak menyelesaikan pergumulan. Tetapi melalui iman, hari ini pun kita bisa menikmati istirahat yang sejati. Bisa menikmati istirahat yang kekal di dalam Kristus melalui iman. Melalui kita memandang kepada Kristus dan meletakkan beban kita pada Kristus. Maka di sini istirahat yang Tuhan berikan hari ini, istirahat di hari Minggu, istirahat di hari Sabat kita sebagai orang Kristen di hari Minggu, ini merupakan wujud dari realize eskatologi, merupakan wujud dari cicipan apa yang akan Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan di akhir zaman, yang kita nikmati hari ini. Maka kita bisa meletakkan beban berat kita pada Kristus di hari Minggu. Dan juga kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka akhirnya masuk pada tanah perjanjian. Akhirnya mereka masuk di tanah Kanaan. Ternyata mereka bukannya seperti yang tadi di awal kita bahas, happily ever after dalam pengertian dunia. Justru mereka ketika masuk tanah Kanaan, mereka harus berperang. Mereka harus ada pembagian tanahnya, tetapi kemudian sebelumnya mereka juga harus melawan bangsa-bangsa yang sebenarnya sudah kuat. Ada benteng-bentengnya, mereka harus melawan itu. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka masuk tanah perjanjian, masuk tanah Kanaan, itu bukan eskatologi yang sejati, tapi itu masih hanya realize eskatologi. Bayangan dari eskatologi yang sebenarnya. Masih tetap ada perjuangan, masih tetap ada peperangan. Kalau kita melihat kitab Yosua, masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian, itu justru dalam peperangan. Bukan tanah perjanjian itu yang sejati, yang bukan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang benar-benar Tuhan janjikan. Itu hanyalah simbol, itu hanyalah realize eskatologi yang ya memang gambarannya kamu sebagai orang merdeka, kamu nanti akan berjuang untuk hidupmu sendiri di tanah perjanjian itu, di tanah Kanaan. Tetapi masih ada bangsa asing, masih ada hal-hal yang mereka harus beresi. Jadi bukan kemerdekaan yang sejati yang benar-benar Tuhan janjikan. Tanah Kanaan itu hanyalah simbol. Tetapi kalau kita lihat juga, selain masalah mereka tetap harus berperang dengan Yosua, kalau kita lihat simbol tanah Kanaan itu sebagai eskatologi yang sebagai tanah perjanjian yang nanti dinikmati. Mereka sudah selesai perang, mereka sudah selesai pembagian tanah, kemudian apa yang mereka lakukan? Bekerja kan. Jadi tempat peristirahatan yang dijanjikan Tuhan, itu ternyata adalah tempat untuk mereka bisa bekerja sebagai orang yang merdeka. Tempat di mana mereka bisa bercocok tanam,
untuk benar-benar demi memajukan bangsanya mereka sendiri, demi mensejahterakan masyarakatnya, demi juga untuk ya berjuang bagi dirinya sendiri. Ternyata tanah Kanaan, tanah perjanjian itu tempat di mana mereka bekerja sebagai orang merdeka, tempat di mana mereka bisa memuliakan dan menikmati Tuhan, tempat di mana mereka bisa mensejahterakan sesamanya. Ini cicipan eskatologi, cicipan dari tempat peristirahatan yang kekal itu. Maka bayangan istirahat yang kekal, bayangan kita yang menikmati surga, itu bukan bayangan kita ada di dunia yang serba putih semua, kemudian kita hanya memuji Tuhan selama 24 jam kali 7. Tapi ternyata cicipannya, bayangannya itu adalah kita bekerja. Tapi bedanya kita bekerja sebagai orang yang merdeka, bukan bekerja sebagai budak, bukan bekerja sebagai orang yang nasibnya ditentukan oleh atasan, bukan bekerja sebagai budak korporat, orang yang bekerja hanya karena disuruh oleh bos, bukan bekerja atau kuliah, mengerjakan tugas kuliah karena disuruh oleh dosen, karena tekanan dari deadline, tapi sebagai orang yang bebas. Nah, inilah yang menjadi tempat di mana bangsa Israel itu masuk, tempat peristirahatan itu, tanah Kanaan. Bukan tempat mereka tidak melakukan apa-apa, tapi justru bekerja. Maka kita bisa lihat, pada poin yang ketiga, kita bisa lihat relasi antara apa yang kita nikmatin hari ini dengan apa yang nanti kita akan nikmatin di masa yang akan datang. Sabat dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita lihat lagi dari Matius 11 ayat 28, kemudian kita juga tahu bagaimana Kristus yang sudah menanggung beban dosa kita. Kita sudah dibebaskan dari dosa, itu membuat kita lega. Ini membawa kita pada istirahat pada Kristus. Tetapi kehidupan kita hari ini, seperti bangsa Israel yang dimerdekakan dari perbudakan, kemudian dibawa keluar menuju tanah Kanaan, itu masih penuh dengan pergumulan, masih penuh dengan rasa haus, rasa lapar, masih penuh dengan kadang harus perang dengan bangsa-bangsa lain. Kita pun juga orang yang sudah merdeka, orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, orang yang sudah secara status bebas dari dosa. Tapi bukan berarti hidup kita itu hidup tanpa pergumulan. Bukan berarti hidup kita hidup tanpa air mata, bukan berarti hidup kita hidup tanpa perjuangan. Tetapi kali ini kita yang sudah dimerdekakan menuju pada tanah Kanaan itu, menuju tanah perjanjian itu, kita menikmati cicipan dari istirahat itu dalam Kristus. Kita bisa meletakkan air mata kita bisa meletakkan ketakutan kita bisa meletakkan beban berat kita kepada Kristus. Kristus yang menyertai kita sepanjang perjalanan sampai kita sampai pada istirahat yang kekal itu. Maka dalam pergumulan kita, dalam setiap apapun yang menjadi beban berat kita dapat beristirahat kepada Kristus. Yang kita dapat nikmati secara mudahnya hari Minggu dalam ibadah di gereja. Ada pengakuan dosa, kita letakkan lagi dosa kita selama seminggu. Ada juga dalam doa-doa kita, pergumulan kita bisa memuji Tuhan di tengah segala kelelahan kita. Akhirnya kita beroleh kelegaan, kita beroleh cicipan dari kelegaan yang sejati dalam Kristus. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-9, Ibrani pasal 4, dan kita bandingkan dengan ayat yang ke-4. Di ayat yang ke-9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu Sabat bagi umat Allah. Dan di ayat yang ke-4, sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, Allah beristirahat pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, keterbatasan bahasa, itu tidak terlihat ada perbedaan tense di sini. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ini ada perbedaan tense. Di ayat yang ke-4, ini present tense. Tapi di ayat yang ke-9, ini menunjukkan saat yang akan datang, future. Jadi ada, selain perbedaan istilah dari istirahat menjadi Sabat, dari sebagian ayat yang kita baca tadi, itu sudah ada
Berkali-kali kata istirahat keluar, tetapi kata Sabat baru muncul saat ini. Jadi secara mudahnya penulis Ibrani ini mengatakan masih ada dari istirahat-istirahat itu, masih ada yang lebih besar lagi, masih ada Sabat yang sejati, masih ada janji yang masih tersedia, janji masa depan, Sabat di akhir zaman. Yang kita nikmati hari ini, istirahat yang ya kalau kita hari ini suka beribadah, suka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, beristirahat di dalam Kristus, ini begitu menyenangkan, begitu membuat kita sukacita. Tapi di akhir nanti itu masih ada istirahat yang sejati, masih ada penggenapan dari istirahat yang sebenarnya. Dan sampai masuk ke saat yang itu, yang masih ada itu, masih istirahat yang nanti. Hari ini sampai ke waktu itu, kita bisa menikmati istirahat-istirahat kita sehari-hari. Dan istirahat yang nanti itu bukan istirahat yang kita berhenti bekerja, kita tidak melakukan apa-apa, tapi itu adalah istirahat yang kita bekerja. Maka kalau kita menyadari itu adalah istirahat yang sejati, kita bisa menikmati istirahat yang sekarang melalui bekerja juga. Bukan melalui kita sekedar untuk tidak melakukan tindakan apa-apa, sekedar untuk memuji Tuhan itu baik, beribadah hari Minggu, di hari ini sebagai hari istirahat kita, itu baik. Tapi juga hari Senin sampai hari Jumat, itu adalah hari ininya kita, itu adalah hari istirahatnya kita, itu adalah cicipan dari Sabat yang nanti. Ketika kita menikmati Sabat di akhir zaman nanti, masuk dalam bumi baru, langit baru, itu kita tetap bekerja. Hanya bekerjanya, bukan bekerja untuk tadi budak korporat lah, atau kita bekerja demi perut sendiri lah, atau kita bekerja demi eksistensi diri lah, demi pengakuan diri, demi apapun itu. Tapi kita bekerja benar-benar sudah melihat, ya ini memang panggilan Tuhan, ini memang Tuhan yang tempatkan saya untuk bekerja di tempat ini, untuk mengatur ciptaan baru, bumi baru, untuk mengatur segala sesuatunya baik, dan bekerja dengan sebagai partner Tuhan sendiri. Mirip seperti apa yang dialami Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa. Dan itu yang menjadi istirahat, itu yang menjadi Sabat yang sejati. Dan kita mengharapkan Sabat yang sejati sampai di tanah perjanjian itu, sampai di tempat surga itu. Bagaimana kita mempersiapkan dirinya? Bagaimana kita mencicipi surga itu? Selain kita menikmatinya di gereja, memuji Tuhan, tapi kita juga perlu belajar untuk menikmatinya dari Senin sampai Sabtu, di mana kita bekerja. Di mana kita dalam pekerjaan kita menyadari, oke, pertama saya sudah bebas dari dosa, maka saya bisa bekerja, sudah nggak perlu lagi memikirkan beban dosa saya, itu sudah meringankan sekali, bisa beristirahat. Tapi juga kita bisa bekerja lepas dari keinginan untuk aktualisasi diri, keinginan untuk sekedar menyenangkan bos, untuk menjilat bos dan segala macam. Kalau kita sudah bisa bekerja seperti itu, bukankah itu melegakan? Bukankah kita bisa bekerja dengan lebih rileks, dengan lebih, oh iya saya bekerja di sini karena memang Tuhan tempatkan saya di sini. Ada panggilan Tuhan untuk saya bekerja di tempat ini, maka saya bisa menikmati justru dalam pekerjaan kita beristirahat. Justru dalam pekerjaan kita menikmati Sabat. Sabat dalam artian tadi, menikmati persekutuan dengan Kristus, menikmati janji-janji Tuhan dalam pekerjaan kita. Dan kalau Sabatnya Tuhan memang tetap ada pola, 6 hari bekerja dan 1 hari istirahat. Itu tetap harus dilakukan. Tapi dalam Senin sampai Jumat, kita juga mempersiapkan diri untuk menikmati Sabat dengan kita bekerja, menyadari bekerja bersama dengan Kristus. Bekerja dengan bagian beratnya, beban beratnya itu ditanggung oleh Kristus. Kuk yang berat itu ditanggung oleh Kristus dan kita berjalan bersama dengan Kristus. Inilah Sabat. Dan inilah yang nanti kita nikmati di bumi baru dan langit baru nanti. Tetap bekerja, tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh menikmati Kristus, bekerja dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Maka dari itu tujuan hidup kita menurut Katekismus Westminster, menikmati dan memuliakan Tuhan. Itu bukan cuma hari Minggu di gereja, tetapi juga
setiap hari menikmati dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kerja kita, maka inilah Sabat yang dapat kita nikmati hari ini. Pekerjaan kita dalam weekdays kita itu merupakan bentuk dari realize eskatologi dari Sabat, realize eskatologi dari tanah perjanjian, dari tempat di mana nanti kita akan masuk. Dan karenanya kalau sedikit mengaitkan dengan apa yang tadi saya renungkan, hari 2 minggu yang lalu di Purwokerto dan juga di Palu, di Purwokerto di gereja yang cukup besar, bisa menampung 500 sampai 600 orang beribadah, sedangkan di Palu saya di gereja yang PR itu masih kecil, 19 orang kurang lebih. Kalau yang di Purwokerto itu besar tapi saya merasa kurang ada kekeluargaannya, kurang ada persekutuannya dan segala macam. Sedangkan yang di Palu kecil tapi saya menikmati persekutuan dengan ya tubuh Kristus di sana. Kemudian ketika saya di sini, sebenarnya saya mau menikmati Sabat, mau menikmati istirahat yang sejati, istirahat di rumah sendiri. Tapi ternyata Sabat yang harus saya nikmati justru berkhotbah, justru bekerja. Jadi dari sini juga saya belajar, iya Sabat itu bukan cuma sekedar tidak melakukan apa-apa, tapi Sabat itu adalah bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk menikmati Tuhan, bekerja untuk memuliakan Tuhan. Di tempat kerja kita lah, kita bisa menikmati cicipan dari Sabat itu. Selain di gereja, di tempat kerja kita, dengan kita menyadari kita bekerja, itu untuk meresponi panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, Engkau yang telah memerdekakan kami dari dosa melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang mati menebus kami. Sehingga kami tidak perlu berlelah-lelah untuk mencari keselamatan kami sendiri, untuk mengusahakan keselamatan kami sendiri, tetapi melalui iman yang juga Engkau berikan kepada kami dapat beroleh keselamatan itu menjadi istirahat kami yang sungguh-sungguh kami nikmati, yang sungguh-sungguh kami syukuri. Tetapi kami yang telah merdeka, kami tetap harus melanjutkan perjalanan sampai pada tanah perjanjian yang Kau janjikan itu. Tapi Engkau juga tidak membiarkan kami sendiri dalam pergumulan hidup kami, Kau yang beserta dengan kami. Dan Kau yang juga memberikan kepada kami pekerjaan sebagai cicipan untuk kami masuk tanah perjanjian itu nanti. Maka biarlah Engkau yang pimpin kami, untuk kami dalam pekerjaan kami dapat memandang kepada Engkau, untuk kami dalam aktivitas keseharian kami, dalam status kami, dalam panggilan kami yang Kau tetapkan, kami menikmati dan memuliakan Engkau. Biarlah Engkau yang pimpin iman kami, Engkau yang pimpin setiap kehidupan kami, sehingga kami terus melayani Engkau dan memandang kepada tujuan akhir yang Kau janjikan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.